Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat istimewa, kembali lagi di podcast FKMI Fikri. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah tentang salah seorang ummul mukminin. Ia merupakan istri terakhir Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Harith. Maimunah memiliki latar belakang keluarga yang dihiasi kemuliaan dan kehormatan. Ia merupakan saudari dari Ummul Fadl, istri Al-Abbas, paman Nabi SAW. Ia juga merupakan bibi dari pedang Allah, Khalid bin Walid. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh berkah, cahaya iman meliputi seluruh hati dan sendi tubuh Maimunah. Tidak heran jika ia termasuk wanita yang pertama kali memeluk Islam dan mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW sebagai orang yang beriman. Sebelum memeluk Islam, Maimunah pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr At-Thaqafi. Kemudian Maimunah menikah dengan Abu Rum bin Abdul Uzza, tapi kemudian ia meninggal dunia. Setelah suami keduanya meninggal, Maimunah mendapat firasat bahwa Allah akan menganugerahinya seorang suami yang akan membimbingnya menuju surga dunia dan akhirat. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi istri dari manusia paling agung sepanjang zaman. Pernikahan Rasulullah dengan Maimunah terjadi ketika beliau dan para sahabatnya datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah pengganti atau umratul qada. Rasulullah SAW menikahi Maimunah setelah menyelesaikan ibadah umrah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Setelah pernikahan yang penuh berkah tersebut, Maimunah menjalani kehidupan barunya sebagai anggota keluarga Nabi SAW, sekaligus menjadi ummul mukminin. Sungguh itu merupakan kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan apapun. Maimunah hidup di bawah naungan Rasulullah SAW. Ia begitu rajin mengganti setiap kebaikan beliau dengan mempelajari petunjuk, sifat, ilmu, dan akhlak beliau sehingga keimanannya terus bertambah. Maimunah radhiyallahu anha merefleksikan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW menjadi nilai-nilai praktis dalam kesehariannya dengan senantiasa rajin mengerjakan sholat malam, puasa, dan kebaikan lainnya. Sehingga Rasulullah SAW pun memberi kesaksian bahwa Maimunah adalah seorang mukminah sejati. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perempuan bersaudara, yakni Maimunah, Ummul Fadl, Salma, dan Asma binti Umais, adalah wanita-wanita yang beriman. Maimunah dikenal sangat bersemangat dalam melaksanakan hukum Allah. Ia yakin kehidupan yang bersih hanya dapat dibangun dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan Allah. Maimunah merupakan tokoh wanita yang meriwayatkan sejumlah hadis. Bagaimana tidak, ia melewati harinya di bawah naungan Rasulullah SAW dan mengambil ilmu langsung dari sumbernya tanpa perantara siapapun. Tidak lama setelah menjalani kehidupan dalam bimbingan keimanan dan keberkahan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau mulai merasa sakit ketika sedang berada di rumah Maimunah. Hari itu Rasulullah SAW mengimami para sahabat saat sholat maghrib dengan membaca surah Al-Mursalat. Ketika sholat isya tiba, keadaan Rasulullah SAW semakin parah. Saat itu beliau meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mereka pun mengizinkannya. Tidak lama setelah itu, ruh paling agung di seluruh jagat raya ini lepas dari jasadnya untuk menghadap Sang Pencipta. Maimunah sangat sedih dengan peristiwa ini, tapi ia berusaha untuk tetap tegar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maimunah tetap memegang teguh komitmennya sebagai ahli ibadah, hingga tibalah saatnya bagi Maimunah untuk meninggalkan dunia dan segala isinya yang fana ini. Maimunah menghembuskan nafas terakhir setelah melewati masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Maimunah radhiyallahu anha meninggal dan dimakamkan di daerah Saraf pada tahun 51 Hijriah. Setelah ia meninggal, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyanjungnya dengan sebuah kalimat yang tidak akan terlupakan oleh sejarah. Demi Allah, Maimunah telah tiada. Ia adalah orang yang paling bertakwa dan paling kuat menjaga silaturahmi di antara kami. Demikianlah kisah dari Maimunah binti Al-Harith. Semoga kita dapat mengambil keteladanan dari kisahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.